Ibtu Rudiana, oknum polisi pun bekerja menyiksa mereka, memaksa mengaku perbuatan yang tidak mereka lakukan. Begitu pula dengan Peggy Setiawan yang ditangkap ini. Dugaan salah tangkap masih terus bergulir. Ibtu Rudiana dan polisi yang bertugas sewaktu itu harus bertanggung jawab jika memang mereka melakukan kesalahan penangkapan, berdasarkan pengakuan saksi tanpa alat bukti yang sah. Tidak nyaman bro, sekarang ini. Ya, lihat mata saya. Tidak akan pernah nyaman. Tidak akan pernah nyaman. Ini baru 8 tahun bro. Itu aja udah membuat keluarganya kocar kacir, tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Di video kali ini nih teman-teman, setelah Ibu Widya memaparkan beberapa bukti-bukti dan juga kronologi awal mula terjadinya kasus Vina Cirebon, kini Najwa Shihab turun tangan untuk menganalisa kasus ini, mengingat pada masa waktu lalu Indonesia sempat digegerkan dengan salah tangkap kasus pembunuhan. Seperti apa urasannya kita simak bersama. Namun alangkah baiknya untuk teman-teman semua jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe channel ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Najwa waktu itu pernah meliput soal korban salah tangkap polisi. Disiksa anak-anak kecil 10 dan 12 tahun, disiksa untuk mengaku membunuh sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan memang terbukti akhirnya mereka tidak membunuh. Tapi mereka sudah terlanjur di penjara, sudah putus sekolah, orang tuanya sudah habis uang jual motor untuk bayar selnya di penjara yang seharusnya tidak mereka tempati, begitu ya. Dan ketika mereka meminta ganti rugi pada negara atas kerugian yang dialami, ganti ruginya juga mintanya kecil, nggak sampai 200 juta. Padahal udah di penjara, udah disiksa, udah kehilangan masa depan. Itu pun ganti ruginya tidak diberikan oleh negara, ditolak oleh pengadilan. Apa yang terjadi setelah itu? Mata Najwa bekerja sama dengan LBH Jakarta dan kitabisa.com, kita buka crowdfunding. Ayo kita patungan bayarin 2 anak ini supaya sekolah. Kurang dari 24 jam ratusan juta terkumpul, bisa nyekolahin sampai insya Allah kalau mereka mau kuliah. Tahukah kalian kalau Najwa Shihab pernah membongkar dan mengungkap kasus salah tangkap yang dilakukan polisi, tapi tidak bertanggung jawab, bahkan dituntut ganti rugi pun negara tidak membayar, ditolak oleh pengadilan. Lebih keji mana? Oknum polisi yang salah tangkap atau pelaku pembunuhan? Kisah itu terjadi 2019. Kisah 4 orang pengamen jalanan yang menjadi korban salah tangkap kasus pembunuhan menjadi viral. Keduanya bahkan sempat menjalani hukuman penjara selama 3 tahun karena dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Kisah malang mereka akhirnya menemui titik terang ketika Mahkamah Agung menyatakan jika Fikri dan ketiga rekannya tidak bersalah dalam peristiwa pembunuhan Cipulir. Mirisnya lagi, 4 orang pengamen ini masih di bawah umur ketika ditangkap. Tidak ada bedanya dengan terdakwa kasus Vina ini. Kedelapan tersangka waktu 2016 ditangkap ketika pulang kerja dan saat di tongkrongan digelandang ke kantor polisi. Di Polres Cirebon, mereka dibawa ke ruangan. Ibtu Rudiana, oknum polisi pun bekerja menyiksa mereka, memaksa mengaku perbuatan yang tidak mereka lakukan. Begitu pula dengan Peggy Setiawan yang ditangkap ini. Dugaan salah tangkap masih terus bergulir. Ibtu Rudiana dan polisi yang bertugas sewaktu itu harus bertanggung jawab jika memang mereka melakukan kesalahan penangkapan, berdasarkan pengakuan saksi tanpa alat bukti yang sah. Apalagi proses itu didasari oleh perintah Ibtu Rudiana, ayah korban bernama Eki, yang seharusnya menyerahkan penangkapan kepada reskrim, bukan di bawah perintah Kanya Narkoba, yaitu dirinya sendiri. Dan tahukah kalian sebenarnya negara harus membayar ganti rugi bagi korban salah tangkap? Ganti rugi bagi korban atas kesalahan penyidik dijelaskan dalam pasal 1 ayat 23 KUHP mengenai ganti rugi yang merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Ditahan di dalam rutan dalam tenggang waktu yang lama, bulanan hingga tahunan, jelas merugikan korban baik yang bersifat material maupun imaterial. Kerugian material dapat berupa kerugian harta benda dalam bentuk usaha yang tidak dapat dikerjakan selama masa tahanan. Sedangkan kerugian imaterial merupakan kerugian yang diderita oleh keluarga korban yang merasa terpukul dengan penangkapan tersebut, termasuk stigma yang diberikan masyarakat kepada korban yang padahal hanya korban salah tangkap. Korban salah tangkap adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan termasuk ke dalam kejahatan yang serius. Korban salah tangkap dapat menuntut penegak hukum yang telah salah menghukum secara pidana dan perdata.
Misalnya, karena penganiayaan sesuai dengan pasal 251 KUHP dan pasal 1365 KUHP tentang perbuatan melawan hukum. Pak polisi tolonglah ya. Anak bupati tangkap sekarang. Yang berdua tuh tangkap sekarang ya. Cepatlah tangkap ya. Cepatlah tangkap, interogasi sekarang. Terus yang hilang 3 itu ya, tangkaplah sekarang ya kan. Ya, tangkap sekarang. Sebelum netizen nanti melakukan demonstrasi seluruh Indonesia, cepatlah Pak tangkap ya. Sudah jelas itu kebohongan ya, kebohongan. Itu bohong itu. Ya. Mobilnya aja ya waktu kejadian malam itu yang mobil dipakai juga ada gitu. Ya. Kasus Vina ini berkelanjutan panjang. Kenapa? Ada yang menghapus catatan kakak dari keluarganya, seorang anaknya. Ya kan? Karena dia seorang anak bupati, wali bupati. Gini bro, Vina itu saksi sebenarnya. Ketika terjadi pemukulan pada waktu itu masih hidup. Dilarikanlah ke rumah sakit. Kenapa tiba-tiba sampai di rumah sakit itu dia masih bicara? Kok ditangani oleh orang-orang di rumah sakit itu, dia kok bisa meninggal? Itu bro, itu masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Vina itu masih hidup. Paham? Lagi pula gini, kawan-kawan geng motor itu kan tim sesnya banyak. Salah satunya ya ketika yang namanya Bapak Sunjaya itu sebelum jadi bupati. Ya makanya tahu kawan-kawan Peggy Setiawan itu. Tahu betul, boleh dites DNA dong. Ya. Nah, Bapak Sunjaya ini ya memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu. Ya. Kenapa tiba-tiba dihapus? Ya, karena Vina mengetahuinya. Lalu Vina ketika di rumah sakit masih bisa bersuara, diakalin supaya dia tidak bisa bicara. Ya dah. Nah, seharusnya pihak rumah sakit juga kepolisian ya menginterogasi di mana Vina itu dilarikan pada waktu itu. Setidaknya memberikan informasi untuk negara ini, orang-orang yang menangani Vina ketika di rumah sakit. Kemudian lambat laun doa saya yang namanya Peggy Setiawan asli dari anak bupati, wali bupati ya, seorang bupati ya. Terus anak-anak dari wali bupati juga, geng-geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Tidak nyaman bro sekarang ini. Ya, lihat mata saya. Tidak akan pernah nyaman. Tidak akan pernah nyaman. Karena saya tahu betul yang namanya Sunjaya. Mereka geng motor itu termasuk AF itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya, seorang bupati Cirebon. Paham? Lalu seorang Sunjaya itu siapa? Sunjaya adalah mantan seorang jenderal. Paham? Di sini harus kuat amat sih backingannya. Tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro. Itu aja udah membuat keluarganya kocar kacir, tidak nyaman. Sampai mendelete yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Paham? Ngaku ayahnya cecep lah, apalah, nggak usah berbohong ya. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Itulah saya. Saya nggak akan bisa terima kebohongan itu. Dan baik itu kebohongan untuk pribadi saya maupun membohongi publik negara ini. Jangan mentang-mentang mantan jenderal. Itulah tadi cuplikan
beberapa tanggapan dari Najwa Shihab yang ikut prihatin nih teman-teman ya, melihat kasus salah tangkap ini masih terus bergulir di negeri ini, serta masih banyak oknum-oknum yang lebih mementingkan jabatan daripada keadilan. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.